Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan firman Allah yang berbicara kepada kita mengenai betapa besarnya kasih Kristus kepada kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak lama lagi kita akan merayakan hari kematian dan kebangkitan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Melalui kematiannya, karena dosa-dosa kita dapat melihat betapa besarnya kasih Kristus kepada kita. Untuk itu mari kita merenungkan dan menghayatinya dengan sungguh-sungguh. Jika kita ingin kasih di antara kita bertumbuh dan berkembang di gereja kita, maka kita harus berakar lebih lagi di dalam kasih Tuhan. Dengan kata lain, untuk menjadi seorang yang penuh dengan kasih, kita harus hidup di dalam besarnya kasih Kristus kepada kita. Dikasih Kristus adalah dasar bagi kita untuk menjadi orang yang penuh kasih. Dan akar dari kehidupan yang dikasih Kristus adalah iman bahwa kita sungguh-sungguh dikasih Kristus. 1 Yohanes pasal 4 ayat 14 menyatakan bahwa Allah telah mengutus Kristus menjadi juru selamat kita. Percaya dalam kasih Allah bagi kita adalah kunci bagi kita untuk menjadi orang yang penuh kasih. Kunci untuk kita percaya kasih Allah kepada kita adalah melalui Alkitab yang adalah firman Allah. Mari kita akan melihat bersama-sama betapa besarnya kasih Kristus kepada kita. Kita akan melihat beberapa hal yang menunjukkannya kepada kita. Yang pertama, perhatikan bahwa kita tahu besarnya kasih seseorang kepada kita dilihat dari harga yang harus dibayarnya bagi kita. Jika seseorang mengorbankan nyawanya bagi kita, sudah pasti kasihnya lebih besar dari mereka yang hanya mengorbankan sebagian dari hartanya untuk kita. Kita melihat besarnya kasih Kristus dari harga yang telah dibayarnya untuk keselamatan jiwa kita, yaitu nyawanya. Yang kedua, kita tahu besarnya kasih seseorang kepada kita, yaitu jika kita tahu bahwa sesungguhnya kita tidak layak menerima kasih itu. Jika kita melayani seseorang dengan baik, melakukan apa yang dia minta, kemudian ia mengasihi kita, maka kita tidak dapat berkata bahwa kasihnya besar kepada kita. Tetapi jika seseorang mengasihi kita saat kita melawan, mengecewakan, maka kita tahu bahwa ia sangat mengasihi kita. Demikianlah kita tahu betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita, karena sesungguhnya kita tidak layak menerima kasih-Nya itu. Rasul Paulus menulis dalam Roma pasal 5 ayat 5-8. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka, dan pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yang ketiga, kita tahu besarnya kasih seseorang kepada kita melalui besarnya kebaikan atau keuntungan yang diberikannya kepada kita. Jika kita ditolong untuk mengerjakan PR misalnya, kita melihat kasih itu dengan cara yang berbeda dengan jika kita ditolong untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Apalagi jika kita ditolong dari dalam penjara, maka kita akan melihat kasih dengan cara yang lebih berbeda.
apalagi dengan kasih Kristus yang telah melepaskan kita dari kutuk hukum dosa dan menjadikan kita anak-anaknya. Rasul Yohanes menulis di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1-3, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Perhatikan, dari sini, dari kebenaran ini, kita bisa melihat betapa besar kasih Kristus kepada kita. Yang keempat, kita tahu besarnya kasih seseorang kepada kita jika kasihnya tidak terpaksa. Jika seseorang menolong kita karena ada seseorang memaksanya, maka kita tahu kasihnya tidak tulus. Kalau seseorang melakukannya atas kehendak dan keinginannya sendiri, maka kasihnya dalam. Kalau misalkan perusahaan asuransi membayar santunan yang sangat besar karena kematian salah satu anggota keluarga kita, itu karena suatu perjanjian. Beda kalau ada tetangga yang memberi bantuan kepada kita atas kematian salah satu anggota keluarga kita secara kontinu selama 1 bulan. Itu tanda kasih yang besar. Yesus tidak terpaksa menyerahkan nyawanya, tetapi Dia memberikan nyawanya dengan sukarela. Itu sebabnya Rasul Paulus menulis dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersyukur sebab tidak ada sukacita yang lebih besar dari mengetahui bahwa kita dikasihi dengan kasih yang sangat besar oleh Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan nyawanya bagi tebusan atas dosa-dosa kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.